Halo Sir, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Franciscus Trio Pandi Kurning. Di video kali ini, saya akan memberikan renungan singkat tentang nilai-nilai kebenaran yang ada di masyarakat dalam memenuhi tugas ujian praktik agama Katolik. Nah, sebelum saya memberitahukan apa itu arti kebenaran, saya akan memberikan penjelasan mengapa saya memilih tema ini dan memilih ayat kitab suci Keluaran dan ayat kitab suci Yohanes. Nah, alasan saya memilih tema kebenaran ini karena sesuai yang Arisman berikan bahwa kelas 12 IPA mendapatkan tema perjuangan nilai kebenaran di masyarakat. Tema ini sangat menarik karena tema ini mengajak kita untuk memperjuangkan nilai-nilai kebenaran. Dan tentunya haruslah kita mengatakan apa yang sebenarnya dari apa yang kita lihat. Lalu saya juga memilih dua ayat kitab suci. Yang pertama adalah Keluaran 20 ayat 16. Saya memilih ini karena berbohong itu berarti membelokkan realita atau kebenaran yang ada, di mana ini memberikan kesaksian palsu atau berbohong tentang sesuatu untuk mengubah persepsi seseorang. Yang kedua adalah Yohanes 18 ayat 28 sampai 38a. Ayat ini sangat menarik perhatian karena Pilatus yang bertanya kepada Yesus tentang apakah kebenaran itu, tapi Yesus bisa menjawab dengan tegas dan sangat bagus. Nah, jadi itulah alasan saya memilih tema dan ayat tersebut. Nah, saya akan memberitahukan apa itu arti kebenaran. Kebenaran ini adalah suatu keadaan atau kondisi yang sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Kebenaran berarti hal yang sungguh-sungguh benar. Karena itu kebenaran berkaitan erat dengan kejujuran dan kebohongan. Nah, lalu orang yang jujur ini berarti orang yang bertindak atas dasar kebenaran. Lalu kebalikan dari kebenaran itu sendiri adalah kebohongan, dusta, fitnah, dan tipu muslihat. Maka dari itu saya memilih dua ayat ini. Dalam kitab suci, kebenaran tidak hanya berarti tidak berbohong, melainkan juga mengambil bagian dari kehidupan Allah. Nah, jika kita kaitkan kebenaran ini dengan ayat kitab suci yang telah saya pilih, ini sangat berhubungan sekali, ya kan? Nah, yang pertama dari Keluaran 20 ayat 16 yang mengatakan bahwa jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Nah, dari ayat ini kita diajak untuk memberikan kesaksian yang benar, bukan memberikan kesaksian palsu yang dapat mengubah persepsi seseorang. Bisa itu pendapat seseorang tentang kita, kemampuan dan kekuatan kita. Ini berarti untuk mengubah persepsi mereka tentang orang lain menurut kita. Dalam hal ini, kita mencoba untuk menjadi Allah dalam situasi tersebut. Kita sesungguhnya sedang mengambil kendali atas pikiran dan emosi orang lain ketika berbohong. Nah, berbohong ini merupakan suatu pelanggaran terhadap Allah, karena Ia sudah memberitakan bahwa kita tidak memiliki Allah lain di hadapannya termasuk diri kita. Jika kita percaya dan mempercayai Tuhan untuk mengasihi dan memelihara kita dalam segala hal, kita tidak pernah harus berbohong untuk mencoba dan memanipulasi keadaan. Kita hanya berbohong karena kita tidak percaya Allah cukup besar untuk menangani situasi tertentu. Jadi kita mengambil kendali atas orang dan situasi dengan kata-kata kita. Kita bertindak seperti diri kita adalah Tuhan dalam situasi tersebut. Jadi kita hanya disuruh untuk memberitakan kebenaran. Percayalah, hidup kita akan lebih baik dan lebih berarti. Jadi dari ayat ini kita harus percaya bahwa Allah adalah besar dan bertanggung jawab atas segala sesuatu dalam hidup kita. Jadi Tuhan itu menjadi pembela kita dan kita tidak perlu lagi berbohong untuk mencapai sesuatu. Kita hanya dituntut untuk memperjuangkan kebenaran dimanapun kita berada. Itulah hal yang paling penting. Lalu Yohanes 18 ayat 28 sampai 38a. Nah, ayat ini sangat berhubungan sekali dengan kebenaran. Nah, tepatnya di ayat terakhir, yang dimana Pilatus bertanya, apakah kebenaran itu? Kenapa Pilatus mengajukan pertanyaan tersebut? Karena Yesus di ayat 37 berkata, supaya aku memberikan kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari atau dalam kebenaran mendengarkan suaraku. Kebenaran apa sih yang disaksikan oleh Yesus? Yaitu kebenaran bahwa dia adalah Raja yang memiliki kerajaan bukan dari dunia ini. Itu bisa kita lihat di ayat 36. Nah, inilah kebenaran yang hendak dimunculkan oleh Yesus. Kebenaran yang diragukan, bahkan ditolak oleh orang Yahudi gitu. Kebenaran yang dipertanyakan oleh Pilatus. Tapi kebenaran tetaplah kebenaran. Kebenaran tentang penggenapan janji Allah bagi umatnya, Sang Juru Selamat sesungguhnya sudah ada di tengah-tengah manusia. Nah, lalu kita tahu bahwa pertanyaan Pilatus ini, apakah kebenaran itu, masih menjadi pertanyaan kebanyakan orang di dunia ini. Mereka senantiasa mencari akan kebenaran yang sejati untuk menjawab ketidakbenaran yang seringkali mereka temukan.
Tak kala mereka tidak menemukan kepuasan dari berbagai pertanyaan yang muncul di hati mereka untuk mencari kebenaran. Inilah yang orang banyak alami, ya kan? Nah, lalu bagaimana kita sebagai orang yang telah menerima kebenaran itu untuk merespon kegundahan orang banyak tentang kebenaran, yaitu Kristus? Apakah kita aja diam atau bergerak? Pasif atau aktif menyampaikan kebenaran? Gitu. Tuhan sudah menunjukkan kebenarannya, tapi apakah kita mau memberitakan kebenaran Tuhan pada orang yang bertanya, apakah kebenaran itu? Apakah kalian mau? Iya atau tidak? Gitu. Kalau belum, mari kita turut serta memberitakan dan mengajarkan kebenaran terhadap orang banyak, menguatkan iman kita akan kebenaran yang ada. Kita harus bisa menjawab pertanyaan orang tentang kebenaran. Kalau diri kita masih bingung, lebih baik tanyakan kepada orang yang lebih tahu seperti pastor, suster, guru agama, prater, dan lain-lain. Jadi intinya, milikilah panggilan sebagai anak Tuhan yang memberitakan kebenaran Tuhan dimanapun kita berada. Nah, sekarang hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian renungan singkat yang saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada kesalahan atau kekurangan dari video ini ataupun kesalahan kata dari tutur kata saya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua supaya kita bisa memberitakan kebenaran dimanapun kita berada. Terima kasih, sampai jumpa. Thank you, sir.